Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami NKRI. Berita terhangat, berita terupdate di hari ini. Like, komen, dan subscribe-nya. Mantap! Apes. Nasib AHY masih terkatung-katung, kader Demokrat Maluku Tengah malah pesta narkoba. Selain PPP ada satu partai lagi yang rentan untuk jadi partai gurem yakni Partai Demokrat. Sementara PAN meskipun pada pemilu 2019 lalu hanya di peringkat 8 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan, sudah punya basis massa sendiri yakni Muhammadiyah. Masih aman. Sedangkan PKS punya basis massa dari kelompok Liko. Kelompok ini bagaimanapun jeleknya citra PKS tetap akan memilih PKS itulah. Dan kelompok ini yang bikin posisi PKS juga aman. Hanya saja kalau PPP seandainya jadi partai gurem benaran, tidak terlalu jadi beban. Karena perolehan suaranya cenderung menurun sejak pemilu 1999 lalu. Dan pada pemilu 2019 perolehan suara partai ini hanya 4,53%. Kalau Partai Demokrat? Malu banget Ferguson seandainya jadi partai gurem. Karena partai ini pernah jadi partai pemenang pemilu. Di samping itu, kadernya SBY pernah jadi presiden 2 periode. Artinya apa? Beban kadernya lebih berat untuk menyelamatkan partai dibandingkan kader PPP. Hal inilah yang kemudian membuat kader Partai Demokrat mati-matian berjuang agar partainya tetap lolos ke Senayan pada pemilu 2024 mendatang. Pertanyaannya, dengan cara apa? Mendorong agar ketum mereka AHY terpilih menjadi cawapres Anies, dengan harapan Partai Demokrat mendapatkan kotail efek. Sebagaimana kita ketahui bahwa partai yang mengusung kadernya sebagai capres, cawapres cukup diuntungkan yakni pasti mendapatkan limpahan suara. Seperti PDIP dan Gerindra, kedua partai ini menjadi partai pemenang pertama dan kedua pada pemilu 2019 lalu, tidak lepas dari Gerindra yang mencalonkan Prabowo dan PDIP yang mencalonkan Jokowi. Dengan demikian, jika AHY yang jadi cawapres 2024, sudah bisa dipastikan perolehan suara Partai Demokrat masuk 5 besar terbanyak. Berbagai cara pun dilakukan agar AHY ditunjuk jadi cawapres Anies. Mulai dari menyiarkan hasil survei AHY adalah figur paling pas buat Anies. Buzzer Partai Demokrat menyebarkan informasi AHY memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik sehingga layak jadi cawapres Anies. Hingga pamer prestasi SBY. Yang pamer prestasi SBY ini yang bikin ngakak. Kenapa? Lah, yang mau nyawapreskan AHY, kok prestasi SBY yang dipamerin? Seharusnya prestasi AHY dong. Dan ini juga yang menjadi bukti kalau AHY memang tidak punya prestasi apa-apa. Jadi daripada gak ada yang bisa dipamerin sama sekali, mending pamerin prestasi Bapak saja. Hehehe. Hanya saja, yang namanya usahakan terkadang hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Sekeras apapun Partai Demokrat berusaha mengawinkan Anies dan AHY tetap saja gagal. Bahkan yang dilakukan oleh Nasdem justru tidak menghargai AHY sama sekali, yakni Partai Besutan Surya Paloh itu malah menawarkan Prabowo yang jadi cawapres Anies. Ketahuan banget kalau mereka gak setuju ketum Demokrat yang jadi cawapres. Kader Demokrat saja yang sok-sokan membela Nasdem terkait isu kantor Nasdem Aceh dilempari telur busuk. Padahal aslinya Surya Paloh enek banget melihat mereka yang ngotot minta Nasdem ngusung AHY. Di saat nasib AHY masih terkatung-katung seperti ini, kadernya di Maluku Tengah Syafie Bung baru-baru ini malah ditangkap polisi lantaran memakai narkoba jenis sabu. Anggota DPRD Maluku Tengah itu ditangkap di Kota Masohi. Cadas. Hehehe. Jelas kelakuan Syafie Bung tersebut merusak citra Partai Demokrat yang memang sudah rusak sebelumnya. Dan pada akhirnya juga merusak citra AHY. Kenapa merusak citra AHY? Karena orang akan mikir, bagaimana AHY mau mengurus negara kalau ngurus kader partainya saja dia tidak mampu? Serta orang juga akan semakin enggan memilih Partai Demokrat mengingat banyak kadernya yang gak ada akhlak. Sudah kadernya yang korupsi rame padahal slogannya, katakan tidak pada korupsi, ada pula yang pakai narkoba. Jangan-jangan Syafie Bowing ini terinspirasi oleh Andi Arief. KWKWKWK. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada 2019 lalu, Kepala Bapilu Partai Demokrat itu ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Andi ditangkap bukan karena mengkritik kebijakan pemerintah seperti Budiman Sujatmiko di masa Orba silam.
Tapi dia diciduk lantaran memakai narkoba jenis sabu. Mirisnya lagi, Wan Andi kala itu ditangkap bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Politisi satu ini memang benar-benar lebih nekat dari Rizik. Pasalnya Rizik cuma beraninya chat seks doang alias melakukan hubungan badan jarak jauh bersama wanita idaman lain, Weyel, Firza Hussein. Sedangkan Andi Arief, Weyelnya langsung dia bawa ke hotel. Memang betul pepatah mengatakan, guru kencing berdiri murid kencing berlari. Gurunya Anas Urbaningrum korupsi, muridnya kader Demokrat seperti Abdul Ghafur Masud dan kawan-kawan juga korupsi. Gurunya Andi Arief pakai narkoba, muridnya anggota DPRD Maluku Tengah Syafi Bung juga pakai narkoba. Terakhir yang terjadi, korupsi dan narkoba adalah dua hal yang sangat melekat pada Partai Demokrat. Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.